Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan masih ada 20% warga Jakarta yang belum melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman dari total prediksi 2,1 juta pemudik. Kapolri menyebut masih ada potensi lonjakan pemudik saat halal bihalal atau pada hari H Lebaran hingga H+1 Lebaran nanti. Hal ini diungkapkan Kapolri usai video conference pemantauan Kamtipmas jelang Hari Raya Idul Fitri di Mapolda Metro Jaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran untuk tetap melakukan antisipasi lonjakan pemudik dengan berbagai alternatif rekayasa lalu lintas. Kapolri menjelaskan puncak arus mudik 2025 telah terjadi pada 28 Maret 2025 lalu dengan total 258.383 kendaraan yang melalui jalur tol. Angka ini naik 1,1% dibandingkan tahun 2024 lalu. Di sisi lain, Kapolri memprediksi masih ada 20% pemudik yang belum melakukan perjalanan ke kampung halaman yang diperkirakan dilakukan usai hari Lebaran. Dari prediksi 2,1 juta masyarakat yang akan mudik, saat ini masih tersisa 20%, sehingga kemudian biasanya ini juga akan ada lonjakan pasca kegiatan halal bihalal, akan terjadi lonjakan baik di hari H +1 ini biasanya masih ada. Oleh karena itu saya minta untuk seluruh jajaran juga tetap waspada dan mempersiapkan berbagai macam alternatif rekayasa, baik mulai dari kontraflow, one way lokal maupun one way nasional. Walaupun hari ini kita sudah menetapkan untuk one way kembali ke normal. Arus lalu lintas di Jalan Tol Cikampek terpantau ramai lancar meskipun terdapat peningkatan volume kendaraan di hari Lebaran. Sementara jalan arteri Cirebon terpantau lengang. Adapun kendaraan yang melintas didominasi oleh penduduk setempat yang beraktivitas seperti biasa menggunakan kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Elma Rosana di gerbang Tol Cikampek Utama dan Joy Jones di Jalan Arteri Cirebon. Kita ke Joy Jones terlebih dahulu. Joy, bagaimana kondisi terkini di Jalan Arteri Cirebon? Bang, gua keputus, Bang. Ya, Reza dan juga pemirsa, selamat malam. Saat ini saya berada di Jalan Arteri Cirebon, pemirsa. Nah, update terkini yang dapat saya sampaikan bahwa saat ini Jalan Arteri Cirebon ini terpantau lengang, pemirsa. Beda halnya dengan beberapa hari yang lalu jika didominasi oleh kendaraan yang akan mudik. Namun pada hari ini, di hari Raya Lebaran ini, kendaraan yang melintas di Jalan Arteri Cirebon ini ya didominasi oleh para warga setempat yang melakukan aktivitas seperti biasa. Mengingat bahwa hari ini juga adalah hari raya Idul Fitri di hari H, pemirsa, sehingga masyarakat yang melalui Jalan Arteri Cirebon ini juga adalah masyarakat yang ingin melakukan kunjungan ke kerabat mereka, ke keluarga mereka yang ada di sekitar kota Cirebon ini. Kendati demikian, pemirsa, di arah Jalan Arteri Cirebon ini
yang di arah timur itu pemirsa, masih ada juga beberapa kendaraan yang melakukan perjalanan mudik. Meskipun tidak banyak, namun kami lihat ada juga kendaraan roda 2 yang membawa barang, kardus, tas besar seperti itu yang ke arah timur pemirsa. Selain itu juga meskipun keadaannya lengang pemirsa di hari H Lebaran ini, namun posko-posko keamanan masih siap siaga untuk mengamankan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan pengamanan. Tidak hanya keamanan saja, namun juga ada posko kesehatan yang standby pemirsa. Demikian Reza. Baik, dari Cirebon kita beralih ke Cikampek. Elma, bagaimana situasi terkini di tol Cikampek? Ya, Reza dan juga pemirsa, saya melaporkan langsung dari rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, yang mana situasinya pada hari H Lebaran ini sendiri terpantau aman lancar. Nah, terkait dengan titik-titik adanya kepadatan, ini memang terjadi di dekat rest area saja, yakni di tempat saya melaporkan ini menuju ke rest area 57, namun akan kembali terurai setelah beberapa menit. Dan setelah itu memang jika kita lihat saat ini untuk memberlakukan ataupun untuk mengurai dari peningkatan volume kendaraan dari pihak Trans Jawa Tol ini memberlakukan adanya kontraflow yang diberlakukan pada kilometer 47 hingga kilometer 65 sendiri pada tadi sejak pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, memang sebelumnya untuk buka tutup masuk kontraflow ini sendiri hanya diberlakukan pada kilometer 55 hingga 65. Adanya perpanjangan dari kontraflow ini sendiri dikarenakan memang ada peningkatan dari volume kendaraan yang melintas pada hari H Lebaran di jalan tol Jakarta Cikampek sendiri. Jika kita lihat memang untuk keterangan dari Korlantas Polri sendiri, sekitar 20% dari pemudik ini belum melakukan mudik ataupun masih akan melakukan mudik nanti setelah pada hari H Lebaran. Dan jika kita lihat ini memang sejalan dengan adanya data yang mana sejak H-10 kemarin hingga H-1 kemarin pada tanggal 21 hingga tanggal 30 Maret 2025 ini periode libur dari Hari Raya Idul Fitri sendiri, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol ini mencatat setidaknya lebih dari 652.000 kendaraan yang melintas melalui Trans Jawa Tol menuju ke arah timur. Nah, untuk total dari volume kendaraan ini yang melewati gerbang tol Cikampek Utama, Reza dan juga pemirsa, naik sebanyak 134,9% jika dibandingkan dengan lalu lintas biasanya yang hanya sekitar 277.000 kendaraan. Nah, terkait dengan puncak arus balik sendiri, jika kita melihat kemarin pada peninjauan yang dilakukan oleh Korlantas Polri, ini akan sudah menyiapkan beberapa strategi rekayasa lalu lintas pada arus mudik yang diprediksi akan jatuh pada tanggal 3 sampai 7 April. Nah, untuk rekayasa lalu lintasnya sendiri, ini seperti adanya memanfaatkan jalan tol Cikampek 2 pada saat arus balik yang akan dibuka mulai pada H+2 yakni 2 April 2025 pada pukul 7 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk informasinya memang melewati gerbang tol ini sendiri belum dikenai tarif, dan tarif dari tol ini akan dikenai dari gerbang asal dan di gerbang tol keluar Sidang. Tentu untuk situasi terkini masih ramai lancar karena untuk arus mudik masih akan berlaku nanti pada tanggal 3 hingga 7 April dan rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan oleh pihak Korlantas Polri, Reza dan juga pemirsa. Beberapa himbauan tentu ini harus diperhatikan oleh pemudik yang nanti akan pulang kembali ke tempat asalnya ataupun ingin mudik pada saat arus
balik sendiri. Nah, himbauan ini seperti memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi yang prima, kemudian menyetir juga dalam keadaan sehat, dan memastikan untuk tarif tol sendiri ini sudah terisi agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol, dan juga untuk beristirahat karena telah banyak rest area yang disiapkan pada periode arus mudik ini dari tanggal 21 Maret hingga 8 April 2025. Selain itu juga untuk pemudik agar tidak berhenti di bahu jalan karena takutnya nanti akan menyebabkan kecelakaan ataupun kemacetan bagi kendaraan lainnya. Demikian Reza yang dapat saya laporkan dari gerbang tol Jakarta Cikampek. Kembali ke Anda di studio. Baik Elma dan Joy, terima kasih atas laporan Anda teman-teman. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.